Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Nur Fadila Aswari dengan NIM 2006 akan membahas tentang konsep pelayanan publik. Adapun pokok pembahasan pelayanan publik yang akan saya bahas, yang pertama pengertian pelayanan publik, kedua prinsip pelayanan publik, 3. Elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, 4. Hal fundamental mengenai pelayanan publik, 5. Nilai berorientasi pelayanan dalam Core Values ASN, 6. Kriteria berorientasi pelayanan. Baik, pembahasan pertama yaitu pengertian pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pembahasan kedua yaitu prinsip pelayanan publik. Pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 7. Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. 8. Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain, dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya yang persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Pembahasan ketiga, elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang pertama, komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Kedua, penyediaan pelayanan sesuai dengan sarana dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kelima, pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur, teknologi informasi dan sarana prasarana. Keenam, secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Pembahasan yang keempat yaitu hal fundamental mengenai pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negaranya. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemampuan bangsa di masa yang akan datang. Keempat,
Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negaranya sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Proteksi. Pembahasan kelima yaitu nilai berorientasi pelayanan dalam Core Values ASN berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintah berkelas dunia, World Class Government, pemerintah telah meluncurkan Core Values, nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan Employer Branding, bangga melayani bangsa. Berorientasi pelayanan sebagai nilai dan menjadi dasar pembentukan budaya pelayanan tentu tidak akan mudah dapat dilaksanakan tanpa dilandasi oleh perubahan pola pikir ASN, didukung dengan pengamat penyederhanaan birokrasi yang bermakna penyederhanaan sistem, penyederhanaan proses, bisnis, dan juga transformasi menuju pelayanan berbasis digital. Pembahasan yang terakhir yaitu kriteria berorientasi pelayanan. Yang pertama, ASN harus memiliki kode etik, Code of Ethic untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Kedua, untuk mendetailkan kode etik tersebut, dapat dibentuk sebuah kode perilaku, Code of Conduct, yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. Ketiga, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang konsep pelayanan publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.